Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung kembali dalam Bible Study Online CK7. Pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai 2 Samuel 18. Dan sebelum kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama tinggikan namanya, kita sembah Dia. Korea wata shanda karawata sikika karya wata shanda karawata sikika. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Bapa. Engkau teramat baik, Engkau luar biasa, Engkau agung. Haleluya, haleluya. Korea wata shanda karawata sikika, karya wata shanda karawata sikika. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku,
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, sebesar setiamu, sebesar anugerahmu, tiada masyarakat-Mu, tiada masyarakat menyembahmu, ya Tuhan, Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Yesus. Benar Bapa, anugerah-Mu begitu besar melimpah atas hidupan kami. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Selain kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Kami dapat melayani Engkau. Kami dapat memberitakan kebaikan-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu begitu berlimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang begitu indah. Kami percaya ini semua boleh menyenangkan hati-Mu. Ini boleh menjadi dupa yang harum. Dan itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami mau Tuhan membuka hati kami untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu.
Ajari kami Tuhan, berikan kami Tuhan kepekaan dari hari ke hari lebih dan lebih lagi Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, karena kami tahu tanpa pengurapan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kami gak bisa apa-apa tanpa pengurapan-Mu Bapa. Urapi setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang hadir Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang berbicara kepada setiap kami masing-masing Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana, yang mudah kami mengerti. Sehingga semua firman ini boleh menjadi rema bagi hidup kami. Urapi hamba Tuhan, urapi hamba supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba, itu semuanya berasal daripada-Mu. Berikan Tuhan kepekaan, pewahyuan yang baru Tuhan. Supaya setiap apa yang hamba sampaikan bukan berasal daripada hamba, tetapi semuanya dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom buat Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami Bible Study Online CK7. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari 2 Samuel 18. Saya akan bacakan dulu beberapa ayat di awal, setelah itu kita akan sama-sama mengupas apa yang menjadi rema atau apa yang dimaksud dari pasal ini. Perikopnya adalah Absalom terpukul kalah dan mati. Di ayat yang pertama dikatakan Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia. Kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang. Sepertiga di bawah perintah Yoab. Sepertiga lagi di bawah perintah Abisai, anak Seruya, adik Yoab. Dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, "Aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu." Tetapi tentara itu berkata, "Janganlah tuanku maju berperang. Sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota." Kemudian berkatalah raja kepada mereka, "Apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat." Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang dan di seluruh tentara itu berjalan keluar, beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai, "Demikian, perlakukanlah Absalom, orang muda itu dengan lunak karena aku." Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Di ayat 6 dikatakan, "Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran itu meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu." Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud, adapun Absalom menunggangi Bagal. Saya artikan dulu apa itu Bagal, karena buat saya ini sesuatu kata yang baru Bapak Ibu. Saya cari apa itu Bagal, ternyata Bagal adalah sejenis kuda yang keturunan silang antara kuda betina, kuda jantan, dan keledai betina. Jadi ini keturunan silang antara kuda dan keledai. Nah, saya lanjutkan. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, yaitu kepala dari Absalom. Sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal atau kuda yang tadi antara kawin silang antara kuda dengan keledai, yang dikendarainya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu kepada Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya, "Apa?
Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku akan memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai karena aku. Sebaliknya jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau buang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambillah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. Kemudian 10 bujang membawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu, Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melempar ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar. Dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Di pasal 18 yang terakhir yang akan saya bacakan. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan baginya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri, sebab sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah akhir dari kehidupan Absalom. Suatu akhir yang sangat tragis yang membawa begitu banyak orang yang ikut mati bersama dengan dia. Kalau kita ingat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melawan Tuhan. Dan tidak ada hukuman yang lebih besar daripada orang-orang yang menentang Allah itu sendiri. Seperti yang ditulis bahwa tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Oleh karena itu, jikalau kita pada saat ini diperhadapkan dengan sebuah kehidupan atau sebuah masalah, orang lain jahat sama kita, nggak usah takut. Karena kita nggak usah mengalahkan orang-orang tersebut, tetapi orang-orang tersebut yang akan mendapatkan hukumannya tersendiri daripada Tuhan. Sebab sebenarnya kalau kita pikirkan cerita tentang pertempuran antara Daud dengan Absalom ini ada di posisi yang serba salah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik Daud menang ataupun Daud kalah, akhirnya toh akan tetap kalah. Karena apa? Karena Daud itu melawan anaknya sendiri, Absalom. Sampai-sampai Yoab itu melarang Daud untuk ikut serta di dalam pertempuran itu karena dia tahu bahwa Daud akan berhadapan dengan anaknya sendiri. Sehingga Daud memerintahkan kepada para tentaranya, seperti yang tadi kita sudah baca, pertahankan nyawa anaknya yaitu Absalom demi dirinya. Dan perintah ini menjadi permohonan dari seorang ayah supaya anaknya jangan dibunuh. Padahal anaknya itu adalah musuhnya sendiri. Bahkan anaknya itu ingin membunuh bapaknya. Anaknya dan sebagian rakyatnya memberontak terhadap pemerintahan yang dipegang atau dikuasai oleh Daud. Dan peristiwa ini adalah sebuah penggenapan dari nubuatan Nathan. Peperangan ini memang dimenangkan oleh tentara Daud. Selain kekuatan dari jumlah orangnya, juga peperangan ini dimenangkan karena faktor alam. Karena hutan yang begitu lebat, yaitu yang berada di hutan Efraim. Ini yang menjadikan salah satu awal proses kematian Absalom. Kepalanya tersangkut di dahan tarbantin, lalu Yoab itu membunuhnya karena dapat laporan dari anak buahnya. Itu loh, Absalom tersangkut. Lalu Yoab menyuruh membunuh, tetapi tentaranya bilang enggak. Karena dia mengikuti apa yang dititahkan oleh raja. Sehingga Yoab mengambil dan membunuhnya sendiri. Nah, apa yang dilakukan untuk ini menjaga Daud
sebagai raja, Yoab melakukan ini supaya Daud menang, supaya kerajaannya itu tetap utuh, melindungi tentara-tentaranya, melindungi rakyat-rakyat Israel dari pertumpahan darah yang lebih lanjut. Dan kematian dari Absalom itu akan mengakhiri dari perang saudara tersebut. Semasa hidupnya, Absalom membangun sebuah tugu, Bapak Ibu. Tugu peringatan. Karena dia nggak punya anak laki-laki, dia menganggap tidak ada orang yang akan mengenang dia, tidak ada orang yang akan mengingat namanya. Sehingga pada ayat ke-18 dikatakan bahwa tugu itu ada sampai hari ini dan itu menjadi peringatan akan kehidupan Absalom. Kemenangan atas Absalom mati itu sebenarnya sebuah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada Daud. Gak heran kalau Ahimaas melihat kemenangan tersebut adalah sebuah keadilan yang Tuhan Allah berikan kepada Daud. Maka ia begitu bersemangat untuk ingin menyampaikan kabar baik itu kepada raja. Tapi di ayat berikutnya, di ayat 19 dan berikutnya, Yoab tahu bahwa kematian Absalom itu bukan kabar baik. Karena itu bukan kemenangan. Tetapi itu akan membawa kesedihan yang mendalam di hati Daud, di hati raja. Oleh karena itu, Yoab gak mau kabar tersebut dibawa oleh Ahimaas kepada Daud, kepada raja. Sehingga Yoab menolak 2 kali berusaha mencegah Ahimaas. Namun Ahimaas bersikeras dan akhirnya Yoab melepaskan Ahimaas untuk tetap pergi. Menyampaikan kebenaran itu, kemenangan itu kepada Daud. Benar saja apa yang diduga oleh Yoab bahwa berita kemenangan yang disampaikan oleh Ahimaas itu gak membuat Daud tuh seneng. Gak membuat Daud itu lega. Gak membuat Daud itu tertarik. Tetapi justru sebaliknya, Daud bersedih hati. Daud gak menanyakan bagaimana hasil peperangan yang dilakukan oleh prajuritnya. Tetapi yang menjadi fokus dari perhatian Daud adalah tentang keselamatan Absalom. Itu kita bisa baca pada ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-32. Kalau kita lihat, apakah Daud bijaksana sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang raja yang saat itu terang-terangan ingin melawan pemberontakan yang ada di dalam kerajaannya sendiri. Kita bisa katakan bahwa Daud itu kurang bijaksana. Tapi bagaimanapun juga, yang mati atau yang kalah itu adalah anaknya sendiri. Ini seperti buah si malakama. Apapun yang terjadi akan serba salah, Bapak Ibu sekalian. Dia menang berarti anaknya mati, tapi kalau dia kalah berarti dia harus kehilangan semua kerajaan yang dimilikinya. Bahkan itu juga mengancam nyawanya. Kalau kita punya anak, kita sudah memiliki anak, kita pasti bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Daud pada saat itu. Sebagaimanapun mungkin anak kita mendukakan hati kita, kita pasti gak mau bahwa anak kita itu mengalami kecelakaan. Bahkan sampai anak kita binasa karena kesalahannya sendiri. Karena apa? Gak ada orang tua apalagi bapak yang ingin kematian dari seorang anaknya. Kisah yang panjang ini menggambarkan begitu banyak kegagalan dalam kehidupan manusia. Di dalam mengasihi, di dalam mendidik anak mungkin, di dalam menahan keinginan daging atau hawa nafsu, dan juga di dalam mengampuni. Dimulai dari dosa yang diperbuat oleh Daud terhadap Batsheba, lalu Amnon dan Tamar, dan Absalom yang ingin menguasai kerajaan. Kisah ini menggambarkan begitu banyak dosa dan dampaknya yang merusak segala sesuatu yang telah Tuhan tata dengan baik. Kadang-kadang kita juga bertindak tanpa kita memikirkan dampaknya. Kita buat hal-hal yang mungkin menyenangkan keinginan daging kita semata. Kita bermain dengan dosa tanpa memikirkan akibatnya kepada diri kita dan juga kepada orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu harus ingat bahwa kita menyembah Allah yang adil. Allah kita memang penuh kasih, maha mengampuni.
Tetapi ada harga yang harus kita bayar dengan kesalahan yang kita perbuat. Saya berdoa, apapun yang saat ini mungkin pernah kita lakukan, biarlah kita minta ampun pada Tuhan, dan Tuhan benar-benar mengampuni kita jikalau kita berbalik dan bertobat dari kesalahan kita. Jangan sampai kondisi apa yang Daud alami itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena saya percaya Tuhan Maha Pengampun jikalau kita benar-benar minta ampun dan kita berbalik, bertobat dari jalan-jalan kita yang salah. Hatinya senantiasa tertuju kepada anak-anaknya. Hati Bapa selalu tertuju kepada kita. Mungkin kita berulang kali menyakiti hatinya. Mungkin kita berulang kali jauh kepadanya. Mungkin jangan sampai kita ada saat-saat, ada kala di mana kita berontak kepada Tuhan. Karena apa yang kita minta mungkin bertolak belakang dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Namun satu hal Bapak Ibu, Bapa kita yang di surga selalu merindukan kita kembali kepadanya. Saat kita jauh, Dia tetap sabar menanti kita. Dan Dia selalu menerima kita apa adanya. Menerima kita untuk kembali kepadanya. Setiap bapak seperti Daud tidak mengingini kebinasaan dari anaknya, kematian dari anaknya. Begitu juga Bapa kita yang di surga, Dia tidak ingin kita binasa. Tetapi Bapa kita yang di surga mengingini kita bisa hidup selama-lamanya dengan Tuhan di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kami dapat belajari pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membukakan mata rohani kami betapa Engkau mengasihi kami. Mungkin kami tidak melakukan semua apa yang Engkau perintahkan sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin kadangkala hati kami berontak, kehidupan kami bertolak belakang. Tetapi satu hal yang kami pelajari dari Daud dan Absalom ini, bahwa Engkau menantikan kami untuk kembali kepadamu. Engkau dengan setia menantikan kami untuk berbalik dan bertobat. Itulah hati seorang bapa yang tidak mengingini anaknya binasa, melainkan Engkau mengingini kami semua memiliki hidup yang kekal. Hamba berdoa Tuhan, kalau saat ini mungkin kami sudah jauh daripadamu. Kalau saat ini mungkin kami sudah meninggalkan Engkau. Atau kami gak sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Sesuai dengan firman-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau balik. Kami mau bertobat. Kami mau kembali kepada Bapa. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Seorang Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk seorang Bapa yang begitu baik. Terima kasih Bapa, seorang Bapa untuk seorang Bapa yang begitu menantikan anak-anaknya kembali. Hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap hati yang saat ini mungkin ada kekecewaan, mungkin ada sakit hati, mungkin ada kepahitan. Engkau pulihkan. Engkau pulihkan, khususnya untuk hati-hati yang memberontak Tuhan. Mungkin di antara kami Tuhan, ada yang mulai memberontak dan mulai gak percaya lagi. Mulai berkata apa-apaan. Beribadah, berdoa, melayani, tetapi Tuhan seakan-akan tidak mendengar. Tuhan seakan-akan tidak peduli. Pada malam hari ini Bapa, hamba berdoa. Biarlah Engkau sendiri yang menyatakan kasih-Mu, yang memulihkan hati-hati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah terus ya Tuhan. Berbicaralah terus kepada setiap kami. Pulihkan hati kami. Pulihkan hati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah materaikan Tuhan firman ini kepada setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita sama-sama menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa,
kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.